warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, pagi, sore, Bu Renova. Nama saya Rahai Saraswati dari kelas 12 F8, kelompok 5. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama ada pendapatan negara. Jadi pendapatan negara pada tahun 2022 itu ada 1.837,1 triliun rupiah. Dan di sini tertingginya itu ada di pajak sekitar 1.256,0 triliun rupiah dan terendahnya itu ada di hibah di 0,5 triliun rupiah. Lalu ada juga dari PNBP sekitar 335,6 triliun rupiah dan cukai 245,0 triliun rupiah. Dan di sini ada diagram mengenai pendapatan negara yang kami dapat dari media.kemenq.co.id. Lalu yang kedua itu ada belanja negara. Belanja negara bertotal 1.944,5 triliun rupiah, di mana belanja kementerian atau lembaganya sekitar 945,8 triliun rupiah dan juga belanja negara non kementerian atau lembaga itu ada 998,8 triliun rupiah. Berikut juga ada diagram mengenai belanja negara pada tahun 2022 bersumber dari media.kemenq.co.id. Lalu yang ketiga ada defisit atau surplus. Jadi di tahun 2022 termasuk ke dalam defisit 2,38%, di mana keseimbangan primer turun disertai dengan pembiayaan anggaran yang efisien. Selanjutnya ada sumber pembiayaan APBN, di mana sumber pembiayaan terbesar itu ada di pembiayaan utang sekitar 973,6 triliun rupiah dan pembiayaan terkecil itu ada di pemberian pinjaman sekitar 0,6 triliun rupiah. Selanjutnya ada dampak ekonomi. Yang pertama itu pemulihan ekonomi. Defisit APBN yang lebih rendah dari target awal menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berhasil pulih dari dampak pandemi lebih cepat dari yang diperkirakan dan juga meningkatkan kepercayaan investor. Lalu lanjut ke aktivitas 3. Pertanyaan pertama, apa usulanmu terhadap prioritas belanja negara? Kami tidak menyetujui prioritas belanja negara pada tahun 2022 karena prioritasnya adalah pelayanan umum. Lebih baik anggaran tersebut dialokasikan ke beberapa sektor lain yang urgensinya lebih tinggi seperti sektor pendidikan dan juga sektor kesehatan. Berikut adalah diagram mengenai belanja negara pada tahun 2022. Di sini tertera bahwa 32,2% itu adalah ke sektor pelayanan umum. Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah kamu mendukung subsidi energi atau pemotongan anggaran di kementerian tertentu? Ya, kami mendukung adanya subsidi energi dan pemotongan anggaran di kementerian tertentu. Karena dengan adanya subsidi energi bisa membantu meringankan beban masyarakat, terutama bagi yang berpenghasilan rendah, dan kami setuju untuk memotong anggaran pada kementerian tertentu. Karena di beberapa kementerian, contohnya seperti Kementerian Pertahanan, yang anggarannya sangat tinggi jika dibandingkan dengan kementerian lain. Jadi anggaran tersebut bisa dipotong dan dialokasikan pada kementerian yang membutuhkan anggaran yang lebih banyak. Berikut adalah diagram anggaran yang digunakan oleh kementerian-kementerian tertentu. Di sini tertera bahwa yang tertinggi itu ada di Kementerian Pertahanan sekitar 134,7 triliun rupiah. Sedangkan jauh di bawahnya ada Kementerian Pendidikan yaitu hanya 73,0 triliun rupiah. Dan kelompok saya berpendapat bahwa anggaran yang dipakai di Kementerian Pertahanan lebih baik dialokasikan ke Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesehatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, sore, malam, pagi, Bu Renova.